Halo, selamat datang di channel Legally Blind playlist Peps Talk. Ini episode kedua buat kakak adik. Papi akan kembali ngobrol, curhat dan memberikan nasihat. Mudah-mudahan bisa menjadi ajang buat kakak adik mendengarkan nasihat papi dan merasakan kehadiran papi, terutama ketika nanti papi nggak ada, papi pergi atau papi lagi sibuk kerja. Mudah-mudahan adik kakak bisa mendengarkan dan ya bisa mencari papi gitu. Nah, di episode kedua ini papi mau cerita tentang keadaan dunia yang makin nggak menentu. Jadi kita membutuhkan modal, ya, modal untuk bertahan hidup. Nah, kakak ade kan tahu, jadi di hari-hari ini pertama keadaan dunia tidak menentu dan juga keadaan Indonesia juga sebenarnya kakak ade harus tahu tidak menentu juga. Jadi di dunia ini lagi banyak ketegangan, ya. Kita tahu ada perang atau pembantaian yang dilakukan oleh Israel ke warga Palestina, ya sudah berlangsung 2 tahun, ya. Lalu kemudian ada perang Ukraina dan Rusia, ya sudah berlangsung hampir 3 tahun. Dan juga ada perang terbaru nih antara India dan Pakistan, ya. Jadi itu adalah perang fisiknya. Lalu ada perang lain, perang ekonomi, yaitu terutama ya antara Amerika Serikat dengan Cina dan juga dengan negara-negara lain di dunia, ya, perang ekonomi, perang tarif, ya, di mana um, kedua negara adidaya ini, Cina dan Amerika, saling menaikkan tarif, ya, sehingga juga berdampak kepada negara-negara lain di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri keadaan juga tidak lebih baik sebenarnya kakak adik. Memang kalau buat anak-anak tidak terasa ya, karena anak-anak masih bisa bermain ya, masih bisa bersekolah, masih bisa ya mungkin makan dan hidup dengan damai dan tenang ya. Tapi sebetulnya keadaan tidak menentu ini sudah dirasakan oleh orang tua, oleh orang dewasa, oleh para pekerja, oleh para pencari kerja ya. Keadaan tidak menentu, ya, banyak orang yang bekerja di PHK, diberhentikan, ya, karena efisiensi, karena perusahaannya merugi terus. Kenapa merugi perusahaannya? Ya karena keadaan ekonomi dunia dan Indonesia yang makin buruk, gitu. Nah, para pencari kerja juga nih, orang-orang yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, atau yang baru saja di PHK, semakin sulit mencari kerja, adik kakak, mencari uang ya untuk menghidupi diri sendiri maupun keluarganya. Nah, apa yang harus kita pikirkan, yang harus kita persiapkan? Adik kakak kan masih baru mau masuk SMP kelas 1. Nah, kalian harus mulai memikirkan itu, memikirkan bagaimana kalian akan mengarungi dunia ini dengan tenang, aman gitu ya, dan tidak kekurangan gitu. Nah, apa? Kita harus punya modal kakak adik. Jadi papi selalu bilang bahwa dari kecil kita harus memiliki dan membangun dan menabung apa yang akan kita namakan modal di masa depan, adik kakak. Apa modal-modal itu? Cuma ada 3 ya, 3 saja modal yang perlu kita tabung gitu dari kecil. Apa itu? Yang pertama itu yang paling penting adalah modal ilmu. Ilmu kakak adik. Jadi selama masih kecil kakak adik harus giat mencari dan menabung ilmu. Ilmu apa saja ya, ilmu apa saja, mau ilmu bahasa, ilmu keterampilan menulis, keterampilan berbicara, keterampilan berpidato, juga ilmu keterampilan dalam mata pelajaran, dalam olahraga, semuanya dikerjakan. Nanti kalau sudah ketemu yang
paling disukai dan paling dikuasai bisa diperkuat terus. Kenapa? Karena ilmu ini ya, apalagi di zaman sekarang ya dengan internet sekarang, itu ilmu lebih gampang dicari, tapi yang penting kita harus giat dan tekun ilmu ya. Jadi kita bisa dari YouTube, dari buku, dari internet, baca buku digital ya, juga dari kursus-kursus, dari les-les, semua bertebaran ya bagi kita untuk cari ilmu. Jadi tolong cari ilmu adik kakak. Jangan main HP ya dengan tujuan nonton TikTok yang short, nonton YouTube short, nonton film-film yang sifatnya hiburan doang gitu ya. Nontonlah sejarah, nontonlah tutorial dalam melakukan segala sesuatu ya. Baca-baca buku sampai selesai loh. Baca buku itu harus selesai karena kalau tidak selesai kita tidak akan dapat ilmu yang mendalam. Tapi kan udah beliin tuh buku Dunia Sofi. Tolonglah dibaca ya, karena itu akan melatih kita untuk berpikir kritis ya, mengembangkan kemampuan argumentasi, nalar kita, dan buku-buku lainnya tentunya. Nah, modal ilmu ini penting kakak adik, paling penting di antara 3 modal yang lain. Karena dengan ilmu ini kita akan bisa berdiri tegak sampai dewasa nanti. Kenapa? Karena kalau kita sudah memiliki ilmu yang kuat, yang dalam ya, satu dua ilmu yang mendalam itu bagus, lebih banyak lagi lebih bagus, kita bisa menjadi orang yang punya value atau nilai. Jadi kita nggak cari-cari penghasilan, tapi orang ya pemberi kerja, perusahaan yang akan mencari kita. Bahkan kalaupun tidak ada perusahaan, kita bisa hidup sendiri, kita bisa hidup dengan menjadi membuka usaha, menjadi wirausahawan, dan seterusnya. Jadi ilmu nih paling penting nih adek, ilmu paling penting kakak. Tolong papi ingatkan, belajar yang banyak. Belajar itu tidak harus sesuatu yang tidak kita suka, bisa juga sesuatu yang kita suka ya. Jadi yang penting adalah dalami segala sesuatu sampai tuntas gitu. Dalami. Kalau misalnya adek menyukai forensik kedokteran, coba baca lebih banyak tentang forensik kedokteran atau nonton lebih banyak video tentang forensik kedokteran. Awalnya bisa dengan belajar biologi, belajar ilmu kesehatan, belajar juga fisika ya. Kalau misalnya kakak pengen jadi pengacara, ayo kakak bisa mulai baca-baca buku filsafat, tadi itu Dunia Sofi, bisa mulai baca-baca atau nonton film-film atau video yang terkait dengan hukum ya, mulai dibangun nalar hukumnya. Nah, orang-orang dengan ilmu ini nanti di masa depan mereka yang akan survive ya, mereka yang akan survive, orang-orang yang berilmu, modal ilmunya kaya. Oke, itu yang pertama kakak adek. Yang kedua yang juga penting ya, adalah modal relasi, modal teman, modal perkenalan, pertemanan. Kenapa? Karena pada akhirnya ya, pada akhirnya kesuksesan itu tidak akan lepas dari tim atau orang atau jaringan. Ya, kakak adik bina pertemanan dengan siapapun, mau yang miskin, mau yang kaya, tapi usahakan mau orang miskin, mau orang kaya, bertemanlah dengan orang baik, bertemanlah dengan orang yang pintar, potensial. Karena tidak semua orang kaya itu orang baik, orang yang pintar. Tidak semua juga orang miskin itu orang yang tidak baik, dan tidak semua juga orang miskin orang yang bodoh. Jadi carilah teman, perluas jaringan yang baik, yang pintar, yang kira-kira di masa depan akan menjadi uh, teman kita, jaringan kita dalam berkembang, atau bahkan lebih parah, bisa menjadi penolong kita di masa kita susah. Jadi teman itu, ya teman atau orang adalah modal yang sangat-sangat penting ya. Jadi keluarga juga harus dibina ya, keluarga besar ya, sepupu. Nanti kita punya om tante atau nanti kita punya ponakan, kita bina terus kakak adik. Jangan diacuhkan, didiamkan. Kalian bisa melakukan hubungan itu dengan cara menyapa
ya. Kan sekarang udah ada grup WA keluarga, grup WA pertemanan, kalian bisa menyapa ketika mereka ulang tahun, ketika hari raya ya. Kalian bisa ajak ketika lagi mau jalan-jalan ya, berkumpul gitu. Jadi berteman ya. Teman itu akan sangat berguna ketika kita menabung mereka dengan baik gitu, menabung pertemanan ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ya tentu saja menabung uang ya. Uang itu jadi modal ya. Karena biar bagaimanapun semua akan membutuhkan uang ya. Jadi dari kecil harus mulai bisa menabung, sisihkan uang. Uang jajan kalian sisihkan 1/10, 1/4 ya, 1/4 kalian sisihkan setiap dapat uang jajan ya. Karena kan kalian jajan ya, jajan itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang harus kalian lakukan ya, bisa kalian kurangi atau bisa kalian stop, dan sisa uangnya bisa kalian tabung. Dan selanjutnya nanti mulai kalian bisa berbisnis, menjual barang-barang kecil-kecilan, dapatkan untung. Nah, ketika uang itu bisa kita jadikan modal, ketika uang kita sudah banyak dan cukup, itu bisa menjadi penyelamat kita juga di masa yang akan datang. Karena papi dan mami tentu saja tidak akan berumur lama, berumur selamanya, dan juga bahkan mungkin tidak akan bekerja selamanya ya. Jadi kalian yang harus bisa memikirkan diri kalian sendiri dengan 3 modal tadi. Modal apa? Modal ilmu, modal relasi atau pertemanan atau teman ya, orang, dan modal uang ya, kakak adik. Tapi sangat berharap kalian bisa memiliki 3 modal itu ya, mulai dari sekarang. Jangan menunggu papi dan mami hilang dulu ya. Jadi mulai dari sekarang kalian bisa lakukan 3 modal itu, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya ilmu ya, sebanyak-banyaknya teman, sebanyak-banyaknya uang gitu. Jadi 3 itu mudah-mudahan kakak adik bisa memiliki ketiga-tiganya untuk bisa mengarungi hidup mulai dari sekarang sampai nanti tua, sampai nanti menikah, punya anak, dan seterusnya. 3 modal ini dipertahankan ya kakak adik. Oke deh kakak adik, sampai jumpa di Pep Talk berikutnya. Bye-bye.